keresahannya Pak Aldi karena melihat seperti kita Pak Aldi. Rasul tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi kan menarik ya kalau kita lihat tadi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya bertemu lagi dengan kita semua sedulur dari channel Ngopi Pahit. Tentunya yang pertama terima kasih pada sesepuh kita Bapak Widi. Dan alhamdulillah berikut ada dulur-dulur kita Mas Faisal, Mas Raka, dan Mas Andri. Untuk kesempatan kali ini tentunya di channel Ngopi Pahit, sedulur Ngopi Pahit berada di Omah Ganten, dan kita akan melanjutkan ngobrol santai Aldi dan rekan-rekan semua. Sekilas untuk obrolan kita Pak Aldi. Jadi nyun sewu masih tersambung dari video yang sebelumnya sebenarnya. Jadi kita ingin melanjutkan tentang kaitannya khususnya tentang budaya Pak Aldi. Ini kebetulan kan rekan-rekan ini kan kami yang masih usia muda. Itu ada sebuah keresahan juga secara pribadi, dan alhamdulillah kita sekarang bertemu ada sedulur seni baru ini. Jadi kebetulan Mas Andri juga saja pulang dari Tegal ini tadi, terus Mas Raka ini kemarin kita ngobrol-ngobrol dan tertarik ingin belajar bareng Pak Aldi, tentunya di obrolan santai di Omah Ganten ini. Nah, kaitannya dengan kita sebenarnya secara pribadi dan ketika ada di obrolan angkringan Omah Ganten itu kan sering merasakan adanya keresahan. Hampir hilangnya budaya yang itu sebenarnya menjadi jati diri bangsa. Khususnya kita berbicara Nusantara dan lingkup kecilnya ada di kota tercinta kita, di Kota Magelang. Dengan harapan untuk obrolan santai ini kita akan ambil tema untuk mengembalikan dan membumikan budaya warisan leluhur dalam perjalanan zaman ke zaman. Itu Pak Aldi dan rekan-rekan. Nah ini dari Bapak Aldi selaku yang sepuh sekiranya bisa memberikan sesuatu hal untuk kita obrolkan dan menjadi pembelajaran tentunya Pak Aldi. Berikut Pak Aldi, menurut Pak Aldi dengan kondisi sekarang kalau kita menengok ke belakang budaya warisan leluhur kita itu yang dulu menjadi sebuah jati diri dan karakter itu kita rasakan sekarang mulai surut, bahkan bisa dikatakan mulai hilang. Walaupun di tempat-tempat tertentu ini sudah mulai giroh untuk mengembalikan kembali ada Pak Aldi. Tapi kan di sini mencoba kita mengingatkan untuk dalam lingkup kecil Pak Aldi, kita supaya lebih menyadarkan diri kembali bahwa kita punya jati diri dari budaya kita, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Itu Pak Aldi. Menurut dengan Pak Aldi. Benar, saya juga nggak ngerti banyak tentang budaya ya. Justru banyak yang menarik kalau kita mau melihat budaya kan gitu. Seperti Mas Amin tentang budaya yang sudah terlupakan. Yang justru menarik itu Mas Andri, Mas Raka, Mas Faisal sama Mas Amin melihat budaya itu seperti apa dari sudut usia kan kita berbeda ya. Nah, justru akan menarik. Kok paham ada yang terlupakan kan, berarti mengamati ini yang usianya di bawah saya pasti mengamati.
kita berangkat dari situ pasti akan lebih asik. Setuju. Jadi dari teman-teman melihat budaya apa yang dirasakan, budaya apa yang sudah kemarin waktu kecil kita rasakan sekarang nggak ada, kan pasti menarik. Kalau saya mungkin waduh lebih nggak karu-karuan lagi. Tapi saya juga mohon maaf, saya bukan ahli budaya loh ya. Ya, memang kita di sini sepakat bahwa di Omah Ganten itu dari awal kita obrolan santai, tapi setidaknya obrolan santai kita akan memberikan sebuah manfaat. Iya. Tentunya untuk diri kami pribadi yang tentunya secara usia ya ini masih menjadi generasi penerus sebenarnya. Harapannya untuk apa yang ditinggalkan oleh orang tua itu yang menjadi salah satu budaya, dan seperti yang dingendikake jenengan Pak Udi, dengan pemahaman budaya, kalau dari pribadi saya Pak Udi, itu kan sebuah kebiasaan baik dari tindakan ataupun lesan, sehingga itu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kebaikan, itu yang menjadi budaya. Tetapi kalau kita dirangkum lagi dalam hal budaya itu, untuk bisa dikenali oleh orang lain karena sebuah karakter, itu membutuhkan media. Mungkin kita kenal kalau di Nusantara itu kan banyak budaya dikemas dengan media kesenian ataupun yang lainnya. Ini menurut saya. Nah, tapi menarik lagi nanti juga dari teman-teman. Menurut teman-teman itu budaya itu yang kita rasakan itu seperti apa? Karena mungkin banyak hal yang kita kenal. Oh, budaya ini wong tua mungkin dia ngini lho, nek ngajari itu sebuah tindakan ataupun budi pekerti ataupun yang lainnya kan gitu, Mas Andri, Mas Raka, Mas Faisal. Nah ini coba ya, kita teman-teman kita gitu. Ibu, nek Mas Faisal, menurut Mas Faisal. Wah ini repot juga ini saya ditanya, saya juga bukan ahli budaya ya toh. Mengobrol-ngobrol. Ya budaya itu ya memang kebiasaan juga hasil pemikiran manusia sih. Jadi memang banyak perbedaan era menurut saya pribadi ya. Era dulu sama era sekarang itu. Nah, sekarang mungkin juga orang lebih mengacu ke teknologi ya kebanyakan. Mungkin budaya-budaya yang hasil kreasinya juga modern lah. Tapi yang saya lebih ingin belajar itu budaya peninggalan masa lalu. Jadi kok banyak hasil kreasi leluhur kita itu yang masih jadi patokan sampai sekarang. Terus hal-hal simpel aja yang misalnya di sekitar kita aja, misalnya wong nikah ya dadak ngitung keton misalnya. Terus misalnya ada kebiasaan yang selalu nek zaman dulu itu nek ada apa itu yang selalu anak wedok ya, putri kita itu makan di depan rumah aja nggak boleh karena orang ilok. Nah, itu juga seperti itu. Tapi nek saya sendiri kan apa ya, bukan budaya kan, jadi saya hanya tahunya ya budaya itu hasil kreasi manusia. Cuman memang ada perbedaannya itu, mungkin kalau di masa lalu itu sisi spiritualitasnya itu lebih kental dibandingkan sekarang. Mungkin dari sisi budaya yang banyak membuat orang bahagia. Nah, itu mungkin seperti itu sih. Nanti mungkin sambil ngobrol lah, mungkin kita bisa mengkaji. Betul. Menarik ya, menawi Mas Faisal itu mengatakan memang ya lahirnya sebuah budaya itu sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia. Tapi budaya yang sangat melekat yang disampaikan Mas Faisal itu kan menjadi budaya ajaran. Sebuah ajaran terkait tadi yang saya sampaikan, mungkin itu budi pekerti ataupun ajaran tatanan dalam hidup, mungkin Tata krama juga ya. tata krama itu kan menjadi subnya ya.
Nah, kalau masyarakat, pripun masyarakat? Nek masyarakat memahami tentang budaya sing dikenal budaya itu seperti apa masyarakat? Nyuwun sewu ya sebenarnya. Saya juga nggak terlalu paham kalau tentang budaya nih. Tapi kalau untuk pemahaman saya sendiri yang awam itu, kalau saya udah disampaikan juga tadi terkait dengan budaya. Kalau saya ke adab ya, adab dari ya ajaran dari orang tua yang dulu sama sekarang, perilaku orang dulu sama orang tua sama sekarang ke orang tua itu udah beda. Ya, itu pandangan saya sih. Kalau untuk budaya yang kayak kesenian itu udah nggak kayak dulu juga. Sekarang mungkin jarang terlihat ya. Dan tadi udah ngobrol-ngobrol tentang kayak visi misinya cuma itu untuk adab sama budaya kayak kesenian untuk saya sendiri. Berarti yang lebih melekat dirasakan juga budaya dari sisi ajaran kembalinya gitu. Ajaran lagi, kembali ke ajaran. Itu yang dikenal ya dari Iya. kecil gitu, masyarakat. Udah terlihat beda banget lah. Dengan suasana yang Sekarang. zaman ke zaman. Iya. Nah ini sebelum berpindah ke Mas Andri nih, Pak Audi dan teman-teman ini, satu teman kita yang nanti akan terakhir memberikan opini pemahaman tentang budaya. Ini kembali lagi kita sampaikan bahwa obrolan santai kita ini bukan dari seorang pakar. Kita sampaikan bahwa kita bukan orang ya, bukan dari orang-orang pakar, tetapi justru ini orang-orang yang mencoba menuju proses kesadaran kembali, kesadaran untuk mengingat kembali tentang budaya. Gitu. Ini supaya menjadi garis besar kita dan diketahui oleh semua sedulur ngopi pahit yang mungkin nonton di video. Gitu. Nah, dilanjut Mas Andri. Kalau menurut Mas Andri, budaya yang dikenal itu seperti apa Mas Andri? Kalau dari saya sih keresahan ya gak jauh dari tadi pendapat Mas Raka, Mas Faisal. Gimana ya? Sekarang tuh beda jauh lah sama yang dulu. Ada kebiasaan yang ditinggalkan, mulai hilang. Terus sesuatu berubah dari sifat orang juga, mungkin karena perkembangan zaman juga. Ya itulah keresahan dari saya. Tetap menjadi keresahan gitu. Ya, Jadi kok beda. kita Banyak itu yang mulai sebenarnya ditinggalkan. berarti sebenarnya kita itu di sini khususnya ini kalau di kami yang masih muda itu jujur sebenarnya. Jujur jadi bodoh maksudnya ngono. Artinya kita terus kan. artinya kita mengakui ada sebuah budaya yang sudah diwariskan. Tapi kita juga mengakui ada yang hilang dari sisi kita sendiri. Karena memang proses zaman ke zaman gitu. Kita dari kecil sudah berapa tahun untuk sampai menjadi di hari ini itu kita ternyata jujur sekarang. Kita tidak menilai orang lain, tidak menilai lingkungan lain, tapi ternyata ini kembali kepada diri kita sendiri gitu. Nah ini menjadi rasa syukur kita kalau kita kembali ke proses kesadaran kita bahwa oh ternyata memang iya ada sisi warisan budaya yang sudah hilang. Dulu merasa nyaman dengan orang lain itu dasarnya karena budi pekerti yang dipegang. Kita kalau kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol tadi dengan Mas Faisal itu juga ada keresahan kalau seumpama di satu tempat itu seorang anak masih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua secara sopan santunnya, saya pikir tidak terlalu banyak masalah kan gitu. Nah, ini menarik frame-nya. Untuk bungkusannya memang di sini ada sebuah kejujuran pasti. Mungkin kan masalah. Harus diapresiasi ini. Tepatnya kita ngobrol malam ini pun ngaji bareng tentang budaya. Masuk, iya, Tanpa menggurui tapi kita berdiskusi. Tapi ini sebelum dilanjut, Pak Udi, Nyoseu dan teman-teman, ini masih ada teman kita mungkin
Monggo bisa hadir ke sini. Sebentar. Ayo mas, ini mas, ini bangku masih kosong ini mas. Ayo mas, biar kita meriah. Jadi ini dulur ngopi pahit. Alhamdulillah ada beberapa rekan juga yang sudah hadir di sini. Kebetulan ada yang nyambi, tapi berharap untuk bisa gabung. Ayo, Mas Bro, sini. Sambil kita lanjutkan ini. Pak Udi, kalau tadi disampaikan sama Mas Faisal bahwa di sini ternyata ketemu dengan subtema mengkaji bareng tentang budaya, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya masih ingat Pak Udi dan teman-teman, di video kita kemarin itu memang kita menyampaikan adanya sisi kenangan terindah, sebuah cerita dari Gunung Kidul dan Magelang. Ini kan dari satu awal cerita yang ternyata di dalamnya meninggalkan sebuah budaya. Nah, ini cukup kita rasakan juga budaya dari para orang tua yang terdahulu, dan kita bisa sebut dengan leluhur. Itu kan banyak hal yang diajarkan. Kalau tadi macam-macam dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kaitannya khususnya budaya budi pekerti, tata cara hidup, untuk sisi kearifan lokalnya, bisa menjaga alamnya, untuk bisa menjaga rasa dengan orang lain. Itu kan dulu diajarkan oleh orang-orang tua zaman dahulu. Nah, ini kalau dari Pak Udi, dari sisi apa ini yang bisa lebih coba untuk kita perbaiki, Pak Udi? Dari rasa keresahan ini, Pak Udi. Saya juga merasa resah. Keresahannya Pak Udi karena melihat seperti kita Pak Udi. Resah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi kan menarik ya kalau kita lihat tadi bahwa hampir sama semuanya ya, bahwa budaya itu adalah olah rasa, olah rogo dan pikir, olah pikir. Menarik. Sehingga menimbulkan satu proses pembelajaran atau proses pengajaran ya. Bagaimana turun temurun itu pasti ada proses pengajaran. Tapi ada satu kaitan juga tentang kepercayaan dan religi. Betul. Pasti itu ada. Nah, kalau saya justru ya tertabuk, bukan tertampar lagi dengan yang muda-muda aja peduli, ada yang hilang nih, yang tua-tua kok menang lagi. Ya ini menarik. Ngendikane Tertabuk saya ya. ngendikane Pak Udi itu orang tua itu kemana sekarang itu. Nah, ini semoga terus nanti ngumpul lagi Pak Udi. Ya, gitu. Tapi kan setiap olah pikir, olah rasa dan olah rogo itu disepakati bersama oleh komunal, kan? Sehingga menjadi sebuah budaya yang melahirkan adat, biasanya kan seperti itu. Ini yang menarik. Kalau dulu bahkan belum ada alat-alat tulis kan, ada paha sebagai tutur terutama gitu. Nah, yang mengajarkan juga dari tutur orang tua atau guru-guru atau sesepuh gitu. Sekarang juga pada zaman teknologi itu yang mengajari Google, AI, ChatGPT ya, betul nggak Mas Andre? Jadi mereka tidak dekat dengan orang tua, dekat dengan seusianya, dan mereka asik dengan dunia itu, dan mudah ya dengan bisa langsung. Ini kan menarik jadinya. Terus semalam juga kita sempat menyinggung itu ya Mas. Jadi memang banyak hal yang bergeser, bukan hilang sih, kalau menurut saya bergeser. Artinya sama-sama mereka juga belajar mencari sendiri. Kalau dulu kita lebih banyak diajar dan dituntun, betul. Kalau sekarang lebih mandiri gitu ya. Dan dalam tanda kutip egonya lebih gede ya gitu. Tapi mereka juga mencari sebenarnya.
kalau kita jujur juga ya, harus jujur bahwa mereka mencari sesuatu yang bisa untuk belajar gitu. Nah, dengan kemudahan teknologi itu mereka belajar dari teknologi. Kemudian ada efek-efek yang lain, umpamanya ya jujur saja sekarang mudah anak-anak itu tersulut emosinya, terus berantem umpamanya gitu. Kita dulu berantem, tapi kan berbeda cara dan anunya itu prosesnya beda gitu. Kalau dulu kayaknya cengli lah, pop selesai. Sekarang kan ya kita kalau nggak bareng-bareng itu nggak pede dan pasti bawa barang kan. Kalau dulu kan nggak, ayo diadu di situ, yang lain nonton kan gitu ya. Selesai. Mungkin pergeseran ini juga karena pergeseran sosial, politik itu mempengaruhi. Kita tidak menafikan itu, tidak bisa menafikan itu. Kemudian juga tuntutan hidup. Betul. Itu harus bekerja sekarang tuh. Kalau saya lihat orang tuh jarang yang santai kayak duduk ngobrol itu sudah dari pagi malam. Sehingga anak kan tidak terdampingi. Benar. Nah, hal seperti itu yang membuat pergeseran. Nah, kalau ada tentang sopan santun, mungkin mereka juga dengan cara dia sudah merasa sopan, tapi kita yang berbeda zaman sopan sih ya. Tapi menurut mereka itu sudah sopan kan itu. Ya ini parameter ini yang mungkin kita tidak bisa pukul rata juga. Bagi kita benar, bagi mereka juga benar, terus ya salah sopo. Kalau kita tidak sama-sama saling menghargai, ya akan bentrokan. Jadi kita mungkin juga memberi ruang sih sama mereka. Ya, saya yakin kok adik-adik kita yang masih itu bisa memahami sebenarnya. Tapi karena kita cenderung biasanya dengan perbedaan itu kita pasti melawan dan kita wah dia setahun nomok gitu. Iya enggak? Sensitif ego. Mas Amin pasti merasa aku biar SMA kayak ngene kok, kuliah kayak ngene kok ya gitu. Tapi saya juga pernah mengalami Mas Amin. Mas Amin mungkin belum mengalami saat saya sekarang kan itu. Gila tuh ngomong, terus makan kalender itu. Orang tua itu pasti mengalami muda. Ya, tapi orang muda belum bisa dituakan juga, tapi tidak menjadi orang tua. Contohnya Mas Amin ya. Dianggap 60 tahun. Jadi kalau budaya itu kesepakatan bersama sebuah komunal ya, yang disepakati bersama sehingga menjadi budaya dan akhirnya akan menjadi adat. Nah